Halo semua, selamat datang kembali di channel Bicara Sinema. Nah, kali ini saya akan merecap alur cerita dari film The Green Inferno yang dirilis tahun 2013. Film ini menceritakan tentang sekelompok mahasiswa yang ingin menyelamatkan suatu suku dari ancaman orang asing yang ingin memusnahkannya. Tetapi suku ini merupakan suku yang kanibal. So, daripada kalian penasaran, ini dia alur ceritanya. Film dimulai dengan kehidupan mahasiswa di suatu universitas, dengan kegiatan demonstrasi merupakan salah satunya. Seorang mahasiswi yang bernama Justin terbangun dari tidurnya dan tertarik ikut melakukan demonstrasi karena ia ingin ikut serta dalam penyelamatan kemanusiaan. Kali ini, para aktivis akan mengadakan demonstrasi untuk menyelamatkan sebuah suku dalam hutan Amazon yang berada di Peru, Amerika Latin. Menurut ketua aktivis, yakni Alejandro, Peru akan mengambil sumber daya gas di sana, sehingga hutan dan seluruh penghuninya, termasuk suku asli atau suku lokal di sana, akan dimusnahkan. Suku lokal yang hanya terlihat di satelit akan hilang untuk selamanya. Rencana Alejandro tampak begitu rapi. Mereka akan melawan perusahaan swasta Peru untuk melindungi suku terasing tersebut. Mereka akan melakukan live streaming dengan menggunakan handphone untuk meliput kegiatan perusakan hutan dan pemusnahan massal suku tersebut. Rencana sudah diatur. Mereka yang ikut melakukan demo akan berangkat ke Peru seminggu kemudian. Sesampainya di Peru, mereka harus melakukan perjalanan yang panjang untuk menuju tempat suku terasing tersebut. Para mahasiswa harus menaiki pesawat, kemudian menyusuri hutan dengan perahu, dan kemudian mereka harus mengganti baju seolah-olah mereka menjadi pegawai para pengusur hutan itu. Setibanya di hutan, mereka segera melakukan sabotase atas perusakan hutan yang terjadi. Mereka mengunci diri mereka sendiri dengan rantai dan gembok yang mereka bawa. Untuk melawan para petugas keamanan dengan senjata yang lengkap, mahasiswa hanya membawa sebuah handphone yang mereka gunakan untuk menyiarkan secara langsung kejadian yang terjadi. Tampaknya rencana mereka berhasil. Perusakan hutan berhasil mereka hentikan. Justin yang ditodong di kepala oleh petugas keamanan merasakan kemenangan dengan rasa yang ketakutan. Dia menyadari bahwa dirinya hanya diperalat oleh Alejandro untuk memenangkan demo itu. Karena Justin yang merupakan anak pengacara dari PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membuat takut para petugas keamanan itu untuk membunuhnya. Setelah aksi demonstrasi selesai, mereka dilepaskan oleh polisi dari Peru dan dibawa ke pesawat untuk dipulangkan. Perayaan kemenangan yang berlangsung di pesawat tidak berlangsung lama. Di tengah perjalanan, pesawat yang mereka tumpangi mengalami kerusakan dan jatuh di tengah hutan belantara. Ini cerita horor pun dimulai. Semua penumpang yang selamat harus berhadapan dengan penduduk lokal yang menganggap mereka adalah musuh yang hendak menghancurkan hutan serta perkampungan mereka. Mereka semua yang hidup ditangkap dan dibawa ke perkampungan lokal. Ternyata penduduk lokal tersebut adalah suku kanibal yang memakan manusia lain sebagai makanannya. Dan pencincangan pertama pun dilakukan pada Jonah, yang merupakan teman mereka yang masih hidup. Di mana seperti halnya mutilasi, inilah yang dialami oleh Jonah. Mata Jonah dikeluarkan, lidahnya dipotong, kaki-kaki dan tangannya pun ikut dipotong. Badan yang masih utuh pun dipanggang yang nantinya dibagikan kepada semua orang. Sementara yang lainnya ditahan dan dimasukkan ke kandang babi untuk menunggu giliran dijadikan santapan selanjutnya. Semalam telah lewat, kini giliran para mahasiswa wanita yang akan dijadikan santapan. Namun tampaknya berbeda. Para mahasiswa wanita hanya diperiksa keperawanan saja oleh sang pemimpin wanita suku tersebut. Entah tujuan apa, sepertinya ada ritual yang mengharuskan adanya wanita yang perawan di sana. Dari ketiga mahasiswa itu, Ami, Samantha, dan juga Justin, hanya Justinlah yang terpilih, karena Justinlah yang masih perawan, dan penduduk yang lainnya menyorakinya.
Pada saat hujan lebat, mereka semua mengalihkan keberadaan penjaga di sana dan mencoba untuk melarikan diri. Dan akhirnya Samata berhasil melarikan diri dan bersembunyi di sebuah kanu. Teman-teman yang lainnya tidak mengetahui apakah Samata selamat atau tidak. Di keesokan harinya, mereka semua diberi makanan daging. Ami yang seorang vegan dengan enggan memakannya. Tapi karena kelaparan, ia mencoba memakan daging itu. Tak disangka setelah selesai makan, ia melihat sepotong kulit di mangkok itu. Dan ternyata ia baru menyadari bahwa kulit itu milik Samata. Yang terlihat di kulit itu terdapat tato Samata. Karena sudah tidak tahan dengan keadaan yang ada, Ami pun memutuskan untuk bunuh diri dengan menyayat lehernya. Kesempatan ini digunakan oleh Lars dan Daniels. Mereka menyusupkan daun ganja milik Lars ke tubuh Ami dengan tujuan agar para penduduk yang kanibal yang akan memakannya kelak akan mengalami teler dan pingsan. Dan benar saja, setelah memakan jasad Samata, mereka semua seperti berhalusinasi dan pingsan. Ini dijadikan kesempatan bagi Daniel, Lars, dan juga Justin untuk kabur. Namun anehnya, Alejandro tidak ikut bersama mereka, malah menusuk anak panah ke tubuh Lars. Ia mengakibatkan Lars pingsan. Melihat kejadian itu, Justin dan Daniel pun kesal terhadap Alejandro dan meninggalkannya. Justin dan Daniel akhirnya bisa kabur dengan situasi ini. Mereka menyusuri sungai, bahkan Justin sempat terbawa arus di sungai itu. Mereka akhirnya menemukan tempat di mana pesawat mereka jatuh. Namun anehnya, di sana mayat-mayat teman mereka diikat di sebuah tiang, seperti tempat melakukan ritual. Melihat hal itu, Daniel dan Justin cepat-cepat mengambil handphone yang berada di saku temannya untuk meminta pertolongan. Tetapi suku kanibal itu keburu datang, dan akhirnya Justin dan Daniel pun kembali ditangkap oleh suku kanibal itu. Daniel yang disiksa dengan diikat di sebuah tiang dan dilaburi semacam makanan semut, sehingga ia dikerumuni oleh semut-semut Amazon yang ganas. Sedangkan Justin sepertinya ingin dilakukan ritual, di mana ritual itu dilakukan dengan cara merobek alat kelamin Justin, yang nantinya akan dijahit kembali. Tujuannya untuk melakukan pembersihan pada alat kelamin Justin. Ia pun dibaluri semacam cat putih di seluruh tubuhnya dan diikat kaki maupun tangannya. Pada saat melakukan ritual, tiba-tiba seseorang dari suku itu membawa kepala manusia, yang sepertinya kepala itu milik pegawai penggusur lahan. Melihat hal itu, semua orang melakukan perlawanan kepada para penggusur dan hanya meninggalkan Justin sendiri. Akhirnya ia bisa melarikan diri dan kembali dengan bantuan anak kecil dari suku kanibal itu. Justin pun diselamatkan oleh para perusak hutan yang dulu pernah ia temui. Justin akhirnya pulang dan melindungi suku tersebut dengan mengatakan bahwa suku tersebut tingkahnya kebalikannya, di mana ia malah menyalahkan bulldozer yang hendak meratakan desa mereka. Dan film pun tamat. Itulah ulasan alur cerita dari film The Green Inferno. So, terima kasih semuanya yang sudah menonton. Have a nice day.